Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Septiani Putri dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Widyatama. Di sini saya akan menyampaikan hasil pemahaman selama 1 semester saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia IT. Pemahaman modul pertama dan kedua yaitu evolusi peran teknologi dan pengembangan personil dalam organisasi. Modul ini membahas bagaimana dua aspek penting dalam organisasi mengalami perubahan sejak pertengahan abad ke-20. Keduanya pada awalnya hanya dipandang sebagai pelengkap, namun kini menjadi bagian yang sangat berpengaruh terhadap arah dan keberhasilan organisasi. Dijelaskan bahwa perubahan-perubahan besar dalam alat bantu kerja dan pendekatan pengelolaan membawa dampak langsung pada cara organisasi menyampaikan, mengarahkan, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Perjalanan keduanya digambarkan melalui beberapa tahapan, menunjukkan perkembangan dari sistem manual dan terpusat menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan menyeluruh. Para pemimpin diharapkan memahami keterkaitan agar bisa mengambil keputusan strategi lebih bijak. Lanjut, pemahaman modul ketiga yaitu tentang membangun tenaga kerja yang tangguh untuk tantangan baru. Modul ini membahas bagaimana perkembangan ekonomi dan perubahan struktur populasi menciptakan ketidakseimbangan antara jumlah pekerja yang tersedia dan kesiapan individu untuk mengisinya. Perkembangan global menuntut individu memiliki kemampuan baru yang lebih kompleks, sementara angkatan kerja yang tersedia tumbuh dengan laju yang lebih lambat. Untuk menjawab kesenjangan ini, diperlukan pendekatan baru yang lebih melibatkan kerjasama antara dunia perusahaan, pendidikan, dan juga pembuat kebijakan. Ditekankan pula pentingnya pembelajaran berkelanjutan, di mana orang dewasa memperbaharui keahlian mereka melalui berbagai bentuk pelatihan dan pendidikan non-formal. Dengan pendekatan ini, individu dapat lebih siap menghadapi perubahan dan organisasi memiliki sumber daya yang lebih sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Pemahaman modul 4, transformasi digital SDM. Modul ini membahas perubahan peran SDM yang dari sebelumnya fokus pada tugas administratif menjadi lebih strategis melalui pemanfaatan teknologi digital, terutama internet. Dengan adanya sistem berbasis web, banyak proses SDM seperti pengisian data, pelatihan, atau rekrutmen dapat dilakukan langsung oleh karyawan dan manajer tanpa perlu campur tangan langsung dari tim HR. Transformasi ini bukan hanya mengubah cara kerja tetapi juga pola pikir. SDM kini berperan sebagai mitra bisnis yang membantu pengambilan keputusan melalui data dan sistem yang efisien. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecepatan layanan, akurasi informasi, dan kepuasan pengguna, sekaligus mengurangi biaya dan beban administratif. Pemahaman modul 5, pendekatan sistem dalam perubahan teknologi. Modul ini membahas bagaimana perubahan teknologi di tempat kerja sebaiknya dipahami melalui sudut pandang sistem, bukan hanya sebagai pariwisata teknik. Banyak organisasi gagal dalam implementasi teknologi, bukan karena alatnya tidak berfungsi, tetapi karena mereka mengabaikan pola, struktur kerja, dan cara berpikir yang sudah ada. Dengan pendekatan sistem, kita diajak untuk melihat perubahan tidak hanya dari kejadian yang tampak, tetapi juga dari pola kebiasaan, struktur organisasi, dan keyakinan yang mendasari perilaku. Misalnya, pelatihan teknologi saja tidak cukup jika budaya dan insentif organisasi belum mendukung penggunaannya. Modul ini juga menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap interaksi antar bagian dalam organisasi, serta upaya perubahan pada cara orang berpikir, bekerja, dan juga berkolaborasi. Pemahaman modul 6 dan 7, pengelolaan pengetahuan dan unsur manusia. Modul ini membahas pentingnya pengelolaan pengetahuan dalam organisasi dengan menekankan peran manusia, bukan hanya sistem teknologi. Banyak upaya
banyak upaya pengelolaan informasi gagal karena terlalu fokus pada alat dan data, tanpa mempertimbangkan bagaimana orang belajar, berbagi, dan juga bekerja sama. Sebagai alternatif, dikembangkan pendekatan berbasis komunitas, di mana pegawai saling bertukar wawasan dalam kelompok informal. Ini mendorong pembelajaran yang alami dan kontekstual. Dalam hal ini, bagian pengembangan SDM memiliki peran utama karena memiliki keahlian dalam pembelajaran orang, fasilitasi tim, dan juga perubahan organisasi. Modul ini juga menekankan aset paling berharga organisasi bukan hanya data atau sistem, tapi pengetahuan yang hidup dalam interaksi antar individu. Maka, pengelolaan pengetahuan yang efektif harus mendukung kerjasama, budaya berbagi, dan juga pengembangan kapasitas kolektif. Modul 9 sampai modul 10, pelatihan dan pemecahan masalah daring. Modul ini membahas bagaimana pelatihan dan pemecahan masalah secara daring dapat dilakukan secara efektif melalui pendekatan yang interaktif dan didukung oleh teknologi. Pelatihan kepemimpinan berbasis web menawarkan fleksibilitas waktu dan tepat, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, desain instruksional, dan motivasi peserta. Di sisi lain, pemecahan masalah daring membutuhkan keterlibatan emosional peserta yang dapat dibangun melalui komunikasi aktif, peran mentor, serta suasana kolaboratif yang mendukung. Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa teknologi bukan satu-satunya penentu keberhasilan, melainkan harus didukung oleh strategi pembelajaran yang tepat dan hubungan antara individu yang kuat. Pemahaman modul 11 dan 12, pembelajaran kolaboratif jarak jauh. Modul ini membahas bagaimana pembelajaran kolaboratif jarak jauh dapat dilakukan secara efektif melalui integrasi teknologi yang mendukung interaksi waktu yang nyata maupun tidak langsung. Pembelajaran berbasis komputer dengan kehadiran virtual kemungkinan peserta dari lokasi berbeda untuk tetap berkolaborasi dalam aktivitas belajar teknis maupun praktik langsung. Dengan menggabungkan simulasi, video, serta forum diskusi daring, pendekatan ini mampu menciptakan pengalaman belajar yang otentik, interaktif, dan serta dengan pembelajaran fisik, selama desain pembelajaran dan dukungan teknis dijalankan dengan baik. Pemahaman modul 13 dan 14, pembelajaran dewasa dan sentuhan manusiawi. Modul ini membahas pentingnya pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik orang dewasa, khususnya dalam konteks menjembatani kesenjangan digital yang disebabkan oleh perbedaan akses, latar belakang pendidikan, dan kesiapan teknologi. Pembelajaran harus dirancang agar relevan, mudah diakses, dan juga mengakui pengalaman peserta sebagai bagian dari proses belajar. Di sisi lain, kemajuan teknologi di tempat kerja juga menimbulkan tantangan berupa berkurangnya interaksi manusia secara langsung. Oleh karena itu, pembelajaran digital perlu tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, komunikasi hangat, dan juga keterlibatan emosional agar tidak hanya fokus pada efisiensi tetapi juga membangun hubungan yang berarti dalam lingkungan kerja. Definisi Learning Experience Platform atau bisa disingkat juga dengan LXP adalah sistem pembelajaran digital berbasis teknologi yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang personal, fleksibel, dan juga interaktif kepada pengguna, khususnya dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Tidak seperti Learning Management System atau LMS yang bersifat administratif dan terpusat. LXP berpusat pada kebutuhan pembelajaran dengan menyajikan konten yang direkomendasikan secara otomatis berdasarkan minat, peran, dan juga tujuan karir individu. LXP mengintegrasikan berbagai sumber pembelajaran seperti video, artikel,
kursus online, dan platform diskusi dari platform internal maupun eksternal, serta sering dilengkapi dengan fitur-fitur sosial seperti gamifikasi, pelacakan progres, dan kolaborasi daring. Tujuannya adalah untuk mendorong budaya belajar mandiri yang berkelanjutan, meningkatkan kolaboratif karyawan, dan juga membangun kompetensi yang relevan dengan tuntutan dunia kerja digital. Peran Learning Experience Platform dalam manajemen sumber daya manusia IT, yaitu berperan sebagai alat strategis dalam manajemen sumber daya manusia IT untuk mendukung pengembangan kompetensi karyawan secara digital, adaptif, dan berkelanjutan. LXP memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan personal, sehingga setiap individu dapat mengakses materi yang sesuai dengan peran, minat, dan jalur karirnya. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia IT, LXP memperkuat transformasi digital dengan mempercepat distribusi pengetahuan, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan mendukung budaya belajar mandiri di seluruh organisasi. Selain itu, LXP mempermudah tim HR dalam memantau progres pembelajaran, menyesuaikan konteks pelatihan dengan kebutuhan bisnis, dan mengintegrasikan pengembangan individu dengan sistem manajemen talenta. Dengan demikian, LXP tidak hanya sebagai alat pembelajaran, tetapi juga sebagai pendukung utama dalam membentuk sumber daya yang kompeten, responsif terhadap perubahan teknologi, dan siap menghadapi tantangan era digital. Studi kasus Learning Experience Platform di Unilever. Unilever merupakan salah satu perusahaan multinasional yang telah berhasil mengimplementasikan Learning Experience Platform, yaitu The-Grid, sebagai bagian dari strategi pengembangan SDM berbasis digital. Platform ini digunakan untuk menyediakan akses pembelajaran yang fleksibel, personal, dan juga relevan bagi lebih dari 150.000 karyawan di seluruh dunia. Melalui LXP, Unilever memungkinkan karyawan memilih sendiri materi pembelajaran berdasarkan minat, kebutuhan peran, tujuan karir, dan juga dengan sumber konten yang berasal dari kombinasi internal atau konten pembuatan perusahaan dan eksternal, dan juga forum diskusi. LXP di Unilever tidak hanya menjadi media pelatihan, tetapi juga alat untuk membangun budaya belajar berkelanjutan. Karyawan didorong untuk mengembangkan keterampilan masa depan seperti digital mindset, sustainability, dan kepemimpinan inklusif. Platform ini terintegrasi dengan sistem manajemen talenta, sehingga perkembangan pembelajaran dapat digunakan untuk mendukung promosi, rotasi jabatan, hingga perencanaan suksesi. Keberhasilan implementasi LXP di Unilever menunjukkan bahwa teknologi pembelajaran dapat menjadi kunci menghadapi transformasi digital, asalkan didukung dengan strategi yang kuat, dukungan manajemen, serta integrasi yang baik dengan sistem HR lainnya. Ini sekaligus menjadi contoh bagaimana manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan daya saing organisasi secara global.